Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman semuanya, bacaan ini bersifat general reading, bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga teman-teman ini energinya vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di pembacaan ini. Teman-teman semuanya mohon dukungannya ya, semoga channel ini terus berkembang, dan terima kasih banyak sudah menonton video aku. Kita lihat ya, ini adalah perasaan dan pikiran seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada The Hermit, ada dari Libra ya, lalu Virgo, ada Libra lagi, ada Eight of Swords ya, aku kenapa sih Eight of Wands ya, ini Sagittarius. Lalu ada Pisces ya, energinya lagi murung banget seseorang ini saat ini yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Perasaan dia ya dan pikirannya saat ini kepada kamu, guys. Nggak berkabar ya, guys. Perasaan dan pikiran dia gimana ke kamu? Apa kalian saling mengenal melalui media sosial? Di sini aku lihat ya teman-teman, dia sedang merasakan kekecewaan ya. Dia saat ini tampak lelah, jenuh ya. Sedang menetralkan pikirannya, perasaannya, dan masih sering mengintip kamu melalui media sosial ya. Seperti sedang ingin gak ngapa-ngapain gitu ya. Pokoknya lagi pengen diem aja. Jadi kehilangan semangat, kehilangan gairah. Capek hati, capek badan, capek pikiran. Dan dia kayak nggak nemu ide ya. Terus mau kerja juga kayak nggak fokus. Jadi kayak ya udah deh, mending rebahan aja. Ya udah deh gitu ya. Mending diem aja. Jadi kayak gimana ya, suntuk gitu ya. Nggak ada energi. Seseorang yang saat ini tidak komunikasi denganmu, lagi males ngapa-ngapain. Ada The Hermit teman-teman, dia juga seseorang mungkin ya usianya jauh lebih dewasa dari kamu, atau memiliki sifat yang sifat dan pemikiran yang dewasa ya. Dia lagi banyak merenung ya, ngelamun, lagi mikir apa ya tadinya salahnya nih, kenapa ya kayak gini ya, aduh, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Menjauh aku lihat ya saat ini dari keramaian, mungkin juga dari keluarga, dia berada di kamar terus gitu ya. Pokoknya suasananya lagi serba apa ya, uring-uringan, nggak jelas, pengennya diem aja ya, seperti itu. Perasaan dan pikirannya lagi nggak mood. Nah ya, kita lihat lagi di sini ada Five of Swords. Selama tidak komunikasi dengan kamu, dalam pikirannya memang selalu kayak ada ketertarikan untuk kepoin kamu. Masih ada nih keinginan dia besar banget untuk menghubungi kamu. Tapi dia pikir-pikir lagi nih, ya nanti gue kalah nih, nanti gue begini nih. Jadi ada hal negatif yang seliweran tuh di kepalanya, di batinnya ya. Tapi nampaknya memang lagi-lagi dia lihat-lihat dulu nih situasinya, sebab dia juga nggak mau dibilang kalah dari kamu ya. Dan di sini ada Eight of Wands, teman-teman. Perasaannya sebetulnya kalau kartu ini muncul tuh, orang ini tuh masih ada rasa yang besar ya, gairah yang besar sama kamu. Jadi masih punya nafsu ya. Artinya hubungan ini tuh masih akan baik-baik saja ke depan. Pasti masih akan ada komunikasi, karena yang aku lihat nih di sini ada rindu. Kalian LDR ya? Kalau LDR pantas ya, tapi kalaupun nggak LDR saat ini dia kayak memang ngejauh ya. Mungkin dia lagi traveling atau dia lagi
ada something yang belum kamu ketahui ya, siapa tahu dia pindah rumah, pindah kerja ya, ini belum dia kabarin. Tapi kalau kartu ini muncul, seseorang yang saat ini sedang lemah, nggak bergairah ya, dan masih mikir-mikir seliweran di kepalanya hal-hal yang negatif, dan juga pada saat mungkin tergerak hatinya ingin menelepon kamu, ingin menghubungi kamu, karena kartu ini tuh nandain kalau dia tuh sebenarnya pengen tahu banget kabar kamu sekarang seperti apa, ya bagaimana penampilan kamu, ya dia pingin sekali menghubungi kamu. Bahkan yang aku lihat di sini dia pingin banget ketemu sama kamu guys, ya. Ada perasaan kayak, aduh, kayak nggak kuat ya nahan keinginan untuk bisa jumpa, bisa ketemu pandang dengan kamu ya. Aku rasa dia punya perasaan yang besar loh, dia tergila-gila ini pada kamu, sehingga dia ini, apa ya, rasa cintanya dia ini kadang membuat, dia jadi posesif ya, terus dia juga pencemburu dan cenderung tidak berpikir logis nih. Jika kamu memang, saat-saat masih dalam keadaan baik ya hubungannya atau masih baru gitu, wah dia mungkin orangnya, Victor ya, pikirannya kotor ya, selalu ngatain kamu mungkin ya, enggak, kalau kamu telat bales chat, telat angkat telepon ya, seseorang ini sangat pencemburu. Ini elemen api ya, Sagittarius, Aries, dan Leo. Ya guys, aku rasa dia di sini masih memiliki, gairah ya, intinya masih punya feeling sama kamu, feeling romantik ya. Jadi aku sih berani pastiin orang ini masih sangat 100% cinta sama kamu ya. Dan dia juga sepertinya senang, gembira kalau lagi bareng sama kamu. Dia seneng loh deket sama kamu. Ini orang paling nggak bisa jauhan, paling nggak bisa LDRan. Jadi kalau kalau kayak begitu kerjaan dia tuh cuman bisanya ngayal ya. Dan dia juga paling nggak suka diabaikan. Dan aku rasa memang tipe orangnya pemarah ya, atau cepet ngambek gitu ya, cepet ngambek, bukan yang suka marah-marah, bukan. Jadi cepet ngambek, menandain dia itu sebenarnya lagi kangen, pengen diperhatikan sama kamu. Seperti itu ciri-cirinya ya. Lalu ada The Moon, kawan-kawan semuanya, teman-teman udah pada baca kali ya, apa sih gue ini? The Moon ya, dia ini benar-benar, lagi butuh kamu sekarang. Kenyataannya yang ada dalam perasaan dan pikirannya tuh nggak nyaman jauhan sama kamu sekarang ya. Banyak pikiran negatif yang seliweran tuh. Dia takut kamu diambil orang, dia takut kamu ngapa-ngapain, pokoknya hal-hal negatif aja tentang kamu. Dia nggak pernah mikir baik nih orang ya. Tapi orang ini, aku rasa memang orang yang baik kok. Dia seperti ini karena dia takut kamu tuh bener-bener hilang dari dia. Jadi pikirannya itu, hal-hal negatif yang ada di kepala, di hatinya ini memotivasi dia untuk kayak ngehubungin kamu, tetap, mempertahankan hubungan cinta. Pasti kan di sini akan, tumbuh ya perasaan untuk mempertahankan itu walaupun ujiannya besar gitu. Karena rasa cintanya besar, gairahnya besar, ya mendem di hati, mikir yang aneh-aneh, akhirnya, keluar deh sumpahnya, "Aku tidak akan melepaskan kamu, walau apapun yang terjadi," ya. Walaupun ujiannya banyak di sini, kalian LDR sih kalau aku lihat ya dari, Four of Swords ya, ada Eight of Wands, dan ada The Moon di sini ya. Atau mungkin udah menikah tapi saling diem-dieman nih ya, karena mungkin juga, ada gengsi yang cukup besar yang aku lihat, tidak mau, kalah ya dari pasangan satu sama lainnya seperti itu. Aku lihat di sini kayak dia tuh nyesel banget, menyesali atas kejadian yang, telah membuat hubungan kalian jadi seperti ini. Dia nyesel gitu, dia ngelakuin apa ya tadinya kok bisa kayak gini, dia kayak ngerenung aja gitu ya. Seandainya dia nggak bicara seperti itu, seandainya dia nggak melihat ini itu, jadi seperti itu orangnya ya. Saat ini lagi banyak hal-hal, yang negatif berkecamuk di kepalanya dan di jiwanya. Lalu ada Four of Pentacles teman-teman, dia merasa takut takut dan khawatir kamu cuek di sini, tidak kecarian dia.
ya, khawatir kamu betul-betul sudah melupakan dia gitu ya. Dia ngelamun aja, "Sekarang apa sih yang sedang kamu pikirin, yang sedang kamu rasain? Kok kamu nggak carian dia?" Gitu ya. Dia sangat ketergantungan sebetulnya dengan kamu ya. Entah tapi yang aku lihat memang di kartu ini menggambarkan suasana jiwanya selalu butuh kamu dalam segi materi atau kesenangan dunia. Dia menahan nih keinginannya yang mana ingin tahu gitu ya kabar kamu terus gitu, apalagi ini mungkin, sudah berjalan beberapa hari ya, tidak ada komunikasi, dia penasaran nih ada apa sih sama kamu, walaupun memang ujiannya besar, walaupun peristiwanya kemarin bikin kaget, bikin kalian kayak begini, tapi kok bisa ya tahan gitu, menahan keinginan untuk tidak menelpon atau kecarian dia, ya. Dia ingin bilang padamu, dia masih sangat sayang kamu dan butuh perhatianmu. Dia merasa nyaman, teman-teman ya, merasa nyaman dan sangat suka dekat dengan kamu. Kita lihat lagi seperti apa perasaan dan pikiran dia saat ini ke kamu. Perasaan dan pikiran dia saat ini ke kamu. Ada the star, ada fish, the woman. Oke, memang sifatnya kekanak-kanakan ya, sering dimanja sama kamu nih. Loh, kan dia punya usia dewasa atau lebih tua dari kamu, tapi juga ternyata orangnya random ya. Orangnya random. Wow, ada peti loh belakangnya. Kita lihat seperti apa di star di sini ya, teman-teman semuanya. Kartu bintang ini biasanya atau artinya bisa saja ya sesuatu yang sedang dihadapi saat ini selama tidak komunikasi dengan kamu, banyak perubahan pada hidupnya. Ini bisa juga mungkin dia sedang ada perubahan dalam finansial, karir, kesehatan, atau hal lainnya di dalam kehidupan dia sehari-hari yang membuat dia harus menjalankan, mengambil langkah untuk perubahan diri. Dan ternyata ya sikap kamu atau saat ini kalian tidak komunikasi mempengaruhi ya bagaimana jalannya kehidupan dan peruntungan dia saat ini. Ya, kalau aku lihat di sini hatinya masih berharap sih teman-teman, ada keyakinan, ada keberuntungan gitu ya. Seperti kalau dia punya pemikiran bahwasannya bahwa dalam hubungan ini yakin banget ada keberuntungan ya, ada ataupun takdir gitu. Baik di hubungan mungkin kalian saat ini seperti udah rusak banget ya, nggak bisa kondusif lagi. Tetapi dia ngerasa gitu di dalam batinnya itu yakin kalau hubungan ini tuh bisa normal lagi, bisa baik lagi. Ya, kayaknya kalau aku tangkap dari energinya The Star di sini ya, kalian ini masih akan bisa kembali pulih sih hubungannya. Memang kenapa seperti itu? Terlihat dia ini kayak memiliki apa ya, kayak tekad gitu ya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan memang sebetulnya teman-teman dia juga punya mimpi sih ya, sukses ya di karirnya, di hal apapun termasuk di percintaannya dengan kamu. Yang aku lihat di sini memang selama menjalin hubungan dengan kamu, mungkin dia belum bisa merasakan seperti apa ketulusan hati kamu, perjuangan kamu, ya seperti apa diri kamu. Selama tidak komunikasi atau memang benar-benar saat ini udah rusak banget hubungannya, justru dia baru ngerasain, baru bisa ngelihat kamu ini apa ya, cahaya gitu ya buat diri dia, memberikan banyak eh, energi yang baik yang membuat dia berkelimpahan, ya, membuat dia dalam kegembiraan ataupun sesuatu yang mustahil dia dapatkan, tapi selama menjalin hubungan sama kamu dia ngerasain banyak unggul dalam segala
urusan dalam segala bidang. Kok Nyimas Mada terlalu muluk deh, kayaknya ngehalu. Ini serius, ini destar loh ya, dia muncul di dalam perasaan dan pikirannya dia. Ini dia ingin melakukan perubahan pada saat kamu sekarang udah berjarak. Misal ya, tapi kalau misalkan kalian masih udah suami istri, kalian saling bertengkar, dia kan mikir kalau kayak gini terus nanti rezekinya seret, ya kan? Kalau berantem aja. Jadi dia akan melakukan perubahan pada dirinya, pada sikapnya untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki kerejekiannya dia, kelancaran usahanya dia. Ya, dia juga mengharapkan keberlimpahan rezeki, kebaikan dalam karir, ya, kesehatan dalam kehidupan, dan keberuntungan di dalam perjalanan hidup dia di masa yang akan datang dari sekarang. Makanya dia akan melakukan perubahan gitu. Kalau udah ada kartu ini artinya memang dia betul-betul sedang dalam karma, teman-teman ya. Sedang memperoleh karmanya, menuai karmanya seperti itu. Ini ada fish ya. Perasaan dan pikiran dia emang kadang emosi, teman-teman ya. Kadang emosi itu hadir, apalagi saat ini dia dibiarkan lepas, tidak diperdulikan. Ada emosi yang tersembunyi di dalam lubuk hatinya. Dia juga sama ya seperti pada umumnya kita seorang manusia juga, dia punya emosi. Dibiarkan aja dia kan yang ngerasa, "Aduh kok dicuekin sih, harusnya dideketin, dirayu, dimanja, kok malah dibiarin." Kan nggak mau dia juga. Akhirnya pikiran dia jelek, ya pengen lepas dari kamu lah, ini unek-uneknya dia ya. Karena tidak mau lepas sebetulnya dari perhatiannya kamu, gitu. Energinya muncul sesuatu yang jelek yang membuat dia fokus kepada sesuatu hal yang buruk gitu ya. Tetapi karena dia di sini menginginkan sebuah kebaikan di masa depan gitu ya, dan melihat kamu adalah pasangan yang cocok, pasangan yang memberikan energi baik di dalam hubungan ini, ya akhirnya dia memfokuskan diri dia pada diri kamu untuk perubahan. Ya, dia nggak mau memfokuskan pada masalah yang sedang kalian saat ini alami atau sedang kalian perdebatkan. Dia nggak mau terlalu larut di situ. Nah, pada akhirnya dia apa sekarang? Sering kepikiran kamu. Ya, sering kepikiran kamu, sering apa ya, mencari cara gimana sih caranya supaya kamu mau percaya ngambil hati kamu lagi, ya. Kenapa seberat itu sih Nyimas Mada, orang tinggal ngomong doang aja apa susahnya? Dilihat dulu ada masalah apa di antara kalian, karena di sini ada ikan ya lepas, mungkin ada hambatan, ada sesuatu hal, ya mungkin dia belum siap gitu ya. Secara mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia kayak sulit untuk memperbaiki komunikasi ke kamu, karakternya mungkin dia adalah seseorang yang dingin, yang gengsi, kan dia harus, apa ya, memulihkan dulu gitu ya, memulihkan mentalnya. Karena rasa gengsi atau rasa yang, intinya punya prinsip dalam hidup tuh agak susah buat ya loss aja sih gitu loh ya, nggak usah terlalu difokusin ke situ, tapi dia berbeda, dia terlalu berprinsip, terlalu menjaga harga dirinya ya. Dan mungkin ini kamu udah nyenggol gitu ya, udah nyenggol, sesuatu yang sensitif di jiwa dia sehingga dia tuh banyak berpikir. Tetapi ya ada kartu ladies ya, kalau aku ngerasa dia ini masih, sebenarnya apa ya, menunjukkan perasaan cinta kepada kamu itu ada, tapi dia tidak bisa, eee, terus terang gitu ya untuk melakukan apa nih, harus berbuat apa nih gitu ya. Kenapa? Karena prinsip dia itu yang udah mungkin kamu senggol, ada sesuatu yang membuat dia tidak terima gitu ya di situ. Kalau di di sini kan sudah terlihat bahwa ada periode transisi dan pertumbuhan pada pola pemikirannya ya. Ada perubahan juga dari spiritualnya dari kejadian ini. Yaitu kan juga memunculkan sifat esanya, sayangnya terhadap kamu itu muncul di saat-saat seperti ini. Ya, sejak jauh dari kamu atau hubungan ini retak atau hubungan ini nggak baik aja, dia ini sedang menjalani atau mengalami transisi, teman-teman. Ya,
Aku mungkin melihat di kartu ini bisa jadi ya, karena di sini ada kartu Star dan juga Fish ya. Ini mungkin tentang kemakmuran di mana saat, hubungannya rusak dengan kamu, proyeknya ambles, ekonominya ambles, emosinya jadinya turun naik, atau emosinya meledak-ledak. Akhirnya dia ditarik untuk, sadar gitu sama semesta. Dan dia sadar ternyata kesalahan dia di mana, perbuatan apa yang membuat diri dia mengalami hal-hal seperti ini, yang harus membuat dia untuk benar-benar berubah. Kalau nggak berubah ya rezeki seret gitu kan, ya kesempatan baik selalu hilang gitu. Kalau aku lihat di sini seperti mungkin sebab menyakiti kamu ini akhirnya dia sekarang memperoleh karma buruk ya, dan saat ini intuisinya dia selalu mengarah kepada kamu ya, seperti itu. Dan di sini ada woman, sikap dan sifatnya menjadi feminim saat ini. Inginnya selalu diperhatikan, inginnya selalu dikangenin, kepinginnya kamu yang ngeduluin. Sifat feminimnya tuh muncul, dia khawatir, takut, emosi, labil lah pokoknya ya. Semakin buruk situasinya, semakin dia tidak bisa berpikir positif ya. Turun naik, kadang bagus, kadang jelek isi pikirannya, isi hatinya. Nah, karena kamu di sini memengaruhi situasi kondisi dia sekarang ini. Gitu ya. Kegagalan, keberhasilan saat ini sedang dia rasakan teman-teman ya, di dalam hubungan. Dia mungkin kurang peka sama kamu atau mungkin banyak menuntut sama kamu, pada akhirnya kamu lepasin dia gitu, maksudnya nggak memperdulikan dia, dia kena batunya ya. Orangnya sabar, tidak banyak, melawan, tapi pada akhirnya semesta yang mengeluarkan ulti kepada dia. Kok apa-apa ngomongnya begitu sih? Masih percaya nggak orang sabar itu subur, orang sabar itu selalu ada banyak penolong, orang sabar itu didekatkan dengan banyaknya penolong ya. Kalau kamu tidak percaya maka tidak akan pernah kamu dapatkan di dalam kehidupan ini sesuatu yang baik itu terjadi. Ya, gimana mau muncul kebaikan kalau pikiran kamu selalu menyangkal hal-hal yang baik, hal-hal yang mustahil tapi baik gitu ya, hal-hal yang gaib tapi baik, tapi kamu selalu menyangkal, itu nggak mungkin. Kalau nggak ada usaha itu nggak mungkin, ya udah nggak mungkin kamu dapetin kebahagiaannya. Ini apa ya? Ini apa yang sedang terjadi sama dia? Atas berbuat jahat sama kamu, menyakiti kamu, pada akhirnya dia menemukan atau menjalani karma. Finansialnya dijatuhkan, ya, pekerjaannya diombang-ambing. Nih, bisa saja dia lepas kontrak, bisa saja dia sekarang nggak tahu kemana arah tujuannya, gitu, ya. Kembali lagi ke kamu pada akhirnya dia sadar gitu ya. Bermacam-macam ke kamu, membuat diri dia dan kestabilan hidupnya jadi terombang-ambing, acak-acakan. Kamu mempengaruhi di sini kestabilan emosi dia. Saat ini dia sedang mengevaluasi untuk membuat perubahan. Ya apapun lah gitu ya. Intinya bisa meredakan atau bisa kembali berbaikan lah sama kamu. Kalaupun kalian masih pacaran, ya mungkin aja dia mau ngomong, mau minta maaf, atau memang kamu sudah tidak bisa lagi bersama dia, seenggaknya masih ada komunikasi terakhir yang bisa disampaikan unek-uneknya ke kamu. Tapi kalau ini adalah kalian sudah menikah, maka memang seharusnya ada permintaan maaf dari dia. Tapi kalaupun tidak ada, Nyimas Mada gimana? Ya memang selalu begitu, pura-pura seperti anak-anak aja, ya. Jadi nggak dituntut untuk minta maaf. Biasanya kalau sudah menikah ya pura-pura aja. Nanti salah satunya kan ada yang bersikap dewasa, membiarkan. Jadi nggak terfokus kepada masalah, ya. Padahal dia labil di sini, ya. Dia dewasa tapi polos. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bukan karena dia pintar aja, tapi dia mungkin emang dia pandai, dia juga
baik atau mungkin dia adalah punya pemikiran yang polos ya, yang nggak bisa merespon kamu melalui apa sih gitu, menservis kamu, meminta maaf kepada kamu dengan cara apa sih gitu. Ya mungkin juga karena dia memang, eee, tidak memiliki apa-apa ya, tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kekuatan untuk mendatangi kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Atas kejadian mungkin yang besar sekali terjadi di hubungan kalian yang membuat diri dia nampaknya kayak gak berani buat ngehubungin kamu atau ada sesuatu yang terjadi ya yang membuat dia kayak eh apa sih sulit banget untuk mengatakan hal itu. Ya mungkin karena prinsip bisa jadi ya, tapi kalau aku lihat di sini memang ya polos orangnya. Kamu harus bicara, kamu kalau ada masalah peluk aku dong gitu ya. Jangan ikutan marah, jangan ikutan banting ini, banting itu, tapi peluk aku dong, jangan ikut berteriak. Nih ada sabit ya teman-teman, jangan ikut bicara kotor, tapi sanggah dengan hal-hal yang baik. Nah gitu, dia mungkin polos teman-teman, harus dikasih petunjuk, harus dikasih diluruskan omongannya supaya nanti kalau berantem lagi ya dia nggak ikut-ikutan maki-maki, nggak ikutan marah-marah, tapi dia nggak usah ngomong deh, peluk aja gitu, peluk sambil sambil meredakan emosimu, akhirnya kan emosimu akan turun. Kalau dia tidak bisa bicara, kalau dia tidak punya kosakata yang baik, ya seperti itu kamu omongin gitu. Sebenarnya sih gitu ya, kalau memang dia orang yang sulit untuk bertindak, untuk memahami bagaimana caranya merayu kamu atau berkomunikasi dengan kamu, cukup memeluk kamu. Tapi kita LDR-an nih Mas Mada, gimana? Ya kirim aja stiker. Ya, biasanya kalau nggak bisa ngomong kirim aja stiker yang baik-baik, yang bagus-bagus, tanda bahwa kamu apa ya, tanda bahwa dia itu nggak marah gitu. Walaupun dia sebetulnya marah atau tersindir atau tersenggol ya harga dirinya, tapi kalau sebagai pasangan harus salah satu. Jadi jangan dua-duanya ribut. Kalau memang dia sayang sama kamu, dia akan melakukan hal tersebut. Kalau memang ada keterlanjuran yang dia buat, ini yang sedang dia sesali. Bagaimana caranya gitu untuk bicara ya. Karena di sini kita dapat sabit dengan peti mati, aku rasanya kayak aduh ya, ributnya mungkin udah gede banget ya, sikapnya ini turun naik sih. Kadang baik banget nih ya, didiemin sama kamu, dia mikirin yang baik-baik. Kesel jengkel lagi ngelihat tingkah kamu atau ngelihat kamu lebih cuek dari dia, pinter ngejaga perasaan untuk tidak ngehubungin, akhirnya apa? Dia kayak ya udah mending gue nggak usah deh ngehubungin, lihat aja nanti. Jadi kayak seperti itu. Harusnya kan dia nggak begitu ya. Karena dia sebetulnya juga mungkin sama seperti dirimu, ingin diperhatikan seperti itu kan, jiwanya jadi feminim, kepingin diperduliin, dikangenin. Ya, bukan hanya perempuan aja, bukan hanya anak-anak aja, tapi laki-laki biasanya juga ingin disepertikan eh apa ya namanya? Bak ratu gitu ya, diperhatikan, dimanja, didengerin, ya dimaafin salahnya, diabaikan kesalahannya, diberi kesempatan lagi, seperti itu. Ya, atas sikap dia padamu, dia di sini kayak menuai apa yang telah dia tabur. Ya, saat ini dia mungkin harus, ya ini udah konsekuensinya dari perbuatan dia ya. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang benar-benar ninggalin dia ya, tanpa berpikir ulang lagi. Akhirnya dia mau jemput kamu susah, mau ngomong ke kamu tuh gengsi. Tapi tunggu aja reda dulu ya teman-teman, supaya dia bisa pulihin dulu tenaganya, pikiran yang baiknya. Saat ini memang lagi Virgo season, dimana kita nggak bisa nuntut perfeksionis kepada pasangan kita, menuntut hal yang baik kepada pasangan kita. Dia juga mungkin lagi anxiety ya, banyak kegalauan, banyak masalah di dalam kehidupan
pekerjaannya kah, atau kehidupan sehari-harinya kah, atau mungkin pada dirinya sendiri, dia mungkin tidak kuat melawan dirinya, emosinya, yang membuat dia sulit untuk berkata dan menghubungi ke kamu. Kalau ada peti mati di sini aku ngerasa dia kayak udahlah aku mau mau istirahat dulu deh. Pokoknya nggak mau teleponan dulu, nggak ngehubungin kamu dulu gitu ya. Dia lagi nggak mau ngelakuin tindakan apapun. Ya intinya mentalnya ini sulit banget buat ngehubungin kamu. Ada rasa takut, ya, ada rasa takut ditinggalkan, takut kehilangan. Makanya daripada nanti dia salah ngomong, nanti tahu-tahu pas lagi kan masih dalam keadaan emosi misal. Kamunya, dia belum tahu nih, makanya di sini dia lihat-lihat bagaimana kondisi dan situasi kamu. Takutnya kamu masih marah, dia nanti ngomong kamu benar-benar mau putus, mau bercerai. Dia takut terjadi hal seperti itu, makanya dia ngediemin dulu deh supaya kesedihan dia juga hilang, ketakutan dia hilang, biar dia apa ya, bisa mengutarakan sesuatu kebenaran yang ada pada kehidupan dia saat ini, tentang apa yang mungkin menyebabkan kalian saat ini berpisah atau ada keributan. Dia nggak ngehubungin kamu dulu, dia takut adanya perpisahan atau penolakan dari kalimat atau kata-kata yang dia sampaikan. Ya kan, memang sih kalau bisa di sini dia pengen banget ketemu gitu. Kalau ini LDR ya, tapi kalau ini hubungan udah suami istri, terus ada salah satu mungkin yang pergi dari rumah, mungkin nanti sulit untuk menjemput, nanti mungkin agak lama gitu. Dan kalau pacaran pun seperti itu, mestinya dia lagi hibernasi gitu loh teman-teman. Ya, ngerti ya? Dia lagi memulihkan keadaannya dulu deh. Nanti kalau udah kondusif, udah tenang gitu, nanti dia pasti cari kamu lagi. Ya, kalau aku melihatnya seperti itu. Tapi memang pikiran dia lagi gelap sekarang ya, seakan-akan kalau tanpa kamu juga sebenarnya dia nggak kenapa-napa gitu. Dia lagi ngerasa emosi secara jiwanya lagi kesel, jengkel gitu. Oke, kita lihat sekarang di sini ke depannya akan seperti apa ya. Kita lihat. Oh, kan ada pertimbangan. Pokoknya kasih ruang dan waktu dulu ya. No, nanti ujungnya pasti kalian akan bersama lagi gitu ya. Biarkan waktu yang menjawab. Jangan berpikir negatif. Di sini ada the temple fate, artinya apa? Dekatkan dirimu teman-teman kepada orang tua. Kalau yang udah menikah, banyak berbuat baik. Bukan ngajarin ya teman-teman, tapi biasanya akan ada gerbang gaib ya, yang nanti yang Tuhan semesta bukakan untuk pemulihan hubungan kalian. Atau ya, kalau kalian selalu berpikir positif, nanti dia mungkin masih marah ya. Nanti kalaupun lama banget tidak ada komunikasi, coba kirim pesan, mungkin diblokir pakai nomor lain, kirimkan pesan kepada dia, permintaan maaf atau apa dan segala macam, dan abaikan apa yang akan dia berikan jawabannya. Gak usah terlalu diharapkan, udah lepaskan energi itu dan bebaskan. Kalau aku lihat di sini sih sepertinya kamu harus lebih mendekatkan diri ya, menenangkan jiwa raga kamu supaya kamu gak terus kepikiran dia. Sibukkan dengan sesuatu yang bisa membuahkan hasil atau memberikan kebaikan di dalam kehidupan kamu ya. Kalau kamu senangnya merenung dan mengaji, ya itu salah satu jalan untuk menyembuhkan lukamu, ya bisa kamu jalani, ambil langkah itu. Tapi kalau kamu dengan cara menghindari dia, memblok semuanya, dengan cara itu kamu bisa reda energinya, bisa pulih, ya bisa, silahkan gitu ya. Nanti kalau sudah sembuh itu akan terasa kok, sudah tidak ada kebencian, sudah tidak ada perhitungan, maka nanti baru akan terbuka jalan ya. Entah memang yang terjadi adalah perpisahan ataupun kembali lagi, tapi yang jelas di kartu victory ini akan ada kemenangan ya. Dia akan berusaha untuk mendekati kamu lewat pintu manapun yang akan menjadi potensi untuk hubungan kalian bisa kembali membaik atau mereda ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat ya energi dari tambahannya, ada Taurus juga, Aquarius ya, lalu ada Gemini dan Capricorn. Kita lihat untuk inisialnya, apakah ada nama kamu atau nama doi di sini. Jangan berpikiran negatif ya teman-teman. Ih, Mas Mada nggak bisa deh.
Iya ya, kalau udah marah aja susah banget, makanya butuh waktu untuk nenangin diri, butuh berdoa. Tapi kadang-kadang orang kalau lagi kesel tuh nggak mau berdoa, nanti kalau udah punya uang banyak baru rajin berdoanya, ya nggak? Makanya sekarang yang dikejar dulu adalah rezekinya dulu dibenerin dengan cara udah lupain dulu dah sejenak. Kalau dia jodohmu, dia nggak akan kemana-mana kok, gitu ya. Kalau dia bukan jodohmu, ikhlaskan, mungkin nanti ada yang lebih baik dari dia, ya akan ada yang lebih eh, bijaksana dari dia, lebih berani dari dia. Berani dalam hal apa? Memberikan kasih sayang, ya, memberikan eh, banyak kebahagiaan melalui usahanya. Dia nggak malu, dia nggak gengsi dengan hal apapun. Intinya adalah pembacaan ini fun reading aja teman-teman, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya. Dan mari kita berpikir yang baik-baik dari pembacaan kartu ini. Ini bukan sebuah ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi, tetapi sebuah prediksi ya di hubungan kalian, apa yang memungkinkan ini bisa kembali atau apa yang tidak bisa memungkinkan hubungan kalian kembali reda, kembali baik gitu ya. Jadi mungkin ada faktornya apa? Komunikasi, rasa gengsi, atau karena uang, atau karena jabatan, atau karena memang diri dia pasif, tidak pernah bisa bertanggung jawab di dalam kehidupan percintaanmu, entah di dalam rumah tangga kurang percaya diri, dalam segala urusan kamu semua yang megang, ya kamu yang tahu, ya. Tapi saat ini kondisi dia betul-betul mentalnya lagi terganggu. Dia mengalami sakit, bisa jadi saat ini sedang pemulihan ya kesehatan karena dia banyak tidak bisa beristirahat di malam hari, anxiety juga, dan di sini juga ada peti mati di mana dia sudah pasrah ya dengan hasil akan seperti apa. Kamu sudah berpisah atau kamu memutuskan untuk berpisah dengan dia, dia udah pasrah ya. Tapi di dalam lubuk hatinya, keadaan sebenarnya, perasaan dan pikiran dia tetap padamu. Dia pingin kembali membaik hubungan ini untuk merubah finansial atau kemakmuran hidup dia. Saat ini dia memang dalam keadaan ambiar ya, jatuh. Kalau udah rumah tangga itu yang diuji adalah keuangan finansial ya. Jadi jatuh mengharuskan memang sifat dirubah untuk mengembalikan keberkahan dalam kerejekiannya. Tapi kalau dalam pacaran yang diuji apanya Mas Mada? Itu jiwanya dibikin sakit luar biasa ya. Pada akhirnya akan mendekatkan diri kamu kepada sesuatu hal yang baik gitu ya. Kepada perubahan spiritualmu yang mungkin membimbing kamu lebih sukses lagi di masa depan, atau membimbing kamu untuk bisa bersikap baik, merubah tabiat buruk gitu ya yang ada pada diri kita ini akan sedikit demi sedikit tuh dihilangin. Karena percuma gitu ya. Nanti ada pemikiran ke sana, karena percuma. Kalaupun emosi tinggi-tinggi juga tetap aja nggak bakal membuat kamu hebat, tidak akan terlihat sama orang lain itu kamu luar biasa, kamu sakti, nggak akan. Yang ada hati kamu hancur, sakit, akhirnya sulit buat sembuh. Pada akhirnya jalan satu-satunya yang kamu ambil adalah apa? Memaafkan. Dengan memaafkan bisa melepaskan energi negatifnya, pada akhirnya kamu menemukan jalan pemulihan dan naik ke tingkat yang lebih atas lagi ya. Dan di situ baru akan menyadari kekurangan dia. Ternyata tidak ada kelebihannya. Nanti kamu akan bersyukur dengan keadaan seperti ini. Tapi untuk pembacaan kali ini, seseorang ini memang sedang mempertimbangkan karena saat ini perasaannya masih belum tenang, ada perasaan takut yang membelenggu jiwa dan pikirannya. Mungkin karena tersindir prinsipnya atau harga dirinya. Ya, teman-teman semuanya, kalau kamu suka video ini jangan lupa klik tombol like dan see you, bye-bye.